Melanjutkan dialog di Jurnal Pagi membahas mengenai menakar kesaksian dari Dirut Freeport. Nah, masih bersama dengan Bapak Jamin Ginting di studio dan sekarang saya ingin menyapa yang sudah bergabung lewat saluran telepon. Ada Bapak Erik dari Malang. Selamat pagi, Pak Erik. Selamat pagi. Silakan Pak, pendapatnya Pak. Ya, terima kasih. Langsung Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Erik, pagi Pak Erik. Saya sudah mengikuti 2 hari ini tentang sidang MKD ya, MKD. Nah, itu benar apa yang dikatakan narasumber pakar hukum pidana barusan. Alat bukti itu sudah cukup kuat. Rekaman itu bukan penyadapan. Jangan dibolak-balikkan. Ya, DPR itu selama ini tidak pernah mewakili rakyat. Ya, mereka digaji pakai pajak rakyat, ya. Seharusnya rakyat yang buat undang-undang, bukan mereka. DPR tidak mewakili rakyat, mewakili partai. Ya. Pemerintahan dibentuk sejak awalnya sudah salah. Undang-undang dari rakyat dicatat untuk dibuat perpu. Bagi aparat dan pejabat negara yang melanggar hukum, menerima korupsi, menerima suap atau korupsi 50 juta masuk peti mati 1 bulan. 100 juta 2 bulan. Itu undang-undang. Nanti dibuat perpu. Ya. KPK harus segera turun ini. Kejaksaan gandeng. Ya. Setia Novanto harus dipecat. Kalau tidak, tutup itu DPR. Ya. Rakyat tidak butuh DPR. Ya. MKD itu hanya permainan saja. Golkar lebih baik bubarkan aja itu. Baik, terima kasih Pak Erik. Sudah bisa kita tangkap inti dari pendapat Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Seperti Pak Erik ini sangat-sangat kecewa dengan apa yang terjadi, Pak Jamin Ginting. Kalau kita lihat memang masyarakat kan ini kita bersyukur karena peradilan etik ini terbuka untuk umum. Awalnya ini sangat berat memang perjuangan teman-teman di MKD, ada yang pro dan kontra. Ya mulai dari 17 hampir nggak jadi itu terbuka, tapi mereka voting akhirnya terbuka untuk umum. Ini menunjukkan kepada masyarakat bagaimana wakilnya yang ada duduk. Jadi representasi anggota MKD itu kan ada dari partai-partai ya, ada partai ini partai. Nah kelihatan di situ bagaimana kualitas seorang anggota DPR dari partai. Jadi nggak salah tadi Pak Erik mengatakan bahwasanya dia sangat kecewa karena dia melihat bagaimana orang-orang yang mewakilinya itu kok seperti itu begitu. Tapi di balik itu juga masih banyak orang-orang yang mempunyai hati yang berkualitas. Saya lihat di dalam wakil rakyat. Ya, yang menyuarakan bahwasannya loh setiap anggota DPR yang melanggar kode etik seharusnya sudah diberikan sanksi yang tegas. Nah kalau ini saya kira sudah sanksinya menurut pendapat saya secara etik memang ini sudah berat. Artinya sudah pantaslah seorang SN itu mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi kembali lagi kita tidak bisa menjustifikasi. Nanti kita serahkan saja sama pengadilan etik nanti yang mengadilinya apakah memang terbukti atau tidak. Dan kita lihat apakah keputusan nanti sesuai dengan kehendak rakyat atau enggak. Bisa jadi seperti itu. Iya bisa jadi. Nah kita sekarang sudah ada penelpon berikutnya dari Palembang kali ini. Ada Pak Fukur. Selamat pagi Pak Fukur. Ya, selamat pagi. Silakan Pak, pendapatnya Pak. Oh iya. Halo. Langsung Pak. Ya, selamat pagi Berita 1. Ya, selamat pagi Berita 1. Halo. Silakan Pak, Bapak sudah terhubung, langsung aja Pak pendapatnya. Kita sudah mendengar mengikuti acara MKD kemarin ya, sampai malam tadi itu saya lihat itu amburadul itu. Sidang MKD itu amburadul. Pertanyaannya berbelit-belit itu. Itu gimana itu? Bubar aja MKD itu. Itu MKD itu kebanyakan itu memperpanjang masalah, bukan menyelesaikan masalah. Bubar MKD itu sudah. Pusing saya dengar itu. Itu ditangani orang-orang yang tidak profesional. Baik, terima kasih Pak Fukur sudah bergabung bersama kami di Berita 1. Bagaimana? Iya, enggak. Memang dari awal saya sudah mengomentari begini ya. Namanya ini kan peradilan etik. Teman-teman sudah mengatakan, apa pantas sih nggak mereka memakai jubah? Itu kan jubah hakim yang harus memakai begitu. Sebenarnya mereka cuma etik. Tidak ada di dunia ini
Ya cuma satu-satunya saya kira di Indonesia juga yang sidang etik itu pakai jubah begitu. Itu nggak ada, biasanya pakai jas biasa aja begitu. Satu. Yang kedua, kedudukan mereka itu sama sebenarnya. Mereka adalah majelis yang terhormat. Artinya kedudukan mereka hanya mencari informasi, mencari keterangan dari orang pengadu atau saksi. Jadi nggak ada contohnya sesama majelis lalu mereka saling berbantah-bantahan. Seakan-akan fungsi mereka ada 3. Satu sebagai majelis, satu lagi sebagai jaksa penuntut umum, satu lagi sebagai pembela. Masa dalam satu orang bisa ada 3 fungsi? Itu nggak mungkin. Nah, jadi di antara mereka karena mereka mempunyai kepentingan misi pribadi-pribadi sehingga di antara majelis ribut. Sehingga masyarakat melihat, loh, seharusnya majelis yang terhormat itu adalah mendudukkan diri terhormat untuk menanyakan sesuatu yang relevan dengan permasalahan etik. Ya. Tetapi kok malah mereka di antara mereka sendiri seakan-akan di satu sisi menjadi jaksa penuntut umum, di sana menjadi pembela begitu. Jadi seakan-akan ini jadi gaduh akhirnya. Lalu yang ketiga, ini masalah posisi. Makanya saya bilang, kalau posisi sebagai majelis hakim dimanapun itu tidak ada bentuknya letter U. Letter U itu ada pembela sama jaksa, jaksa dan pembela dari hakim. Tapi kalau majelis mereka harus panel. Jadi satu rata begini ya, satu rata lalu mereka menghadap ke sana semua. Sehingga tidak ada kesempatan dia lalu nunjuk-nunjuk temannya. Nah, kalau begini kan kelihatannya tidak. Dari situasi itu saya lihat ini sangat gaduh, akhirnya nanti pasti ini agak gaduh. Dan realitanya tadi Pak Faruk mengatakan benar. Ini terjadi kegaduhan karena mereka ini menganggap dirinya bukan sebagai majelis tetapi sebagai penuntut umum supaya bisa membuktikan, yang lain supaya tidak bisa membuktikan. Nah, berarti mereka sudah mendudukkan dirinya, menjustifikasi dirinya kalau saya ini akan berusaha untuk tidak mengabulkan, yang satu berusaha untuk mengabulkan. Ya. Nah, ini sudah salah. Karena dari awal Secara sudah konsepnya aja sudah udah salah ya. Karena tidak boleh ada presumption of innocence, mereka harus benar-benar setara mengambil pendapat, mengambil pendapat dari pengadu dan saksi. Setelah itu mereka remukkan baru putuskan. Ya. Jadi jangan di depan langsung mengatakan, oh tidak mungkin, oh itu palsu, oh itu kamu sengaja untuk membuat rekayasa. Wah, itu sudah namanya menjustifikasi, mengambil kesimpulan. Jadi majelis itu nggak boleh ngambil kesimpulan loh dari pengadilan, bahaya kalau seperti Baik, itu dari segmen kedua. Nanti akan kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali.